Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama Jumala Multazam dan Zakiah Cupan. Sahabat muda, kali ini kita akan bicarakan tentang kelebihan dan kekurangan anak-anak. Sahabat tahu nggak? Banyak sekali kita jumpai di luaran sana yang orang tuanya tampak begitu risau ketika anaknya kelihatannya tidak pandai pelajaran akademik di sekolah. Tidak pandai matematika, bingung anaknya. Orang tuanya. Betul ya Bu Zakiah ya? Iya. Tidak pandai pelajaran apa, bingung. Sementara anaknya sangat aktif sekali main sepak bola misalnya. Atau suka sekali menggambar. Nah, padahal kita tahu setiap anak ini oleh Allah dibekali kelebihan-kelebihan yang barangkali orang lain tidak punya. Iya. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan bicarakan bahwa setiap anak itu unik atau unik. Gimana menurut Bu Zakiah? Sepakat Pak Jumala. Jadi memang semua anak itu unik. Allah menciptakan ini sudah lengkap kelebihan dan kekurangan. Dan itu semuanya Pak Jumala ya, termasuk kita orang tua juga unik-unik ya Pak. Jadi bukan hanya anak aja yang unik. Unik-unik apa lucu-lucu? Jadi memang kita Allah menciptakan kita lengkap kelebihan dan kekurangan. Nah di sini kuncinya memang ini ya Pak Jumala ya, kita fokus pada kelebihannya. Jadi kita memang tidak bisa kita menafikan kekurangan, tetapi kita fokus pada kelebihannya, betul, ya kan? Betul. Jadi semua anak itu unik, sepakat banget Pak Jumala. Jadi saya pun 6 anak saya ini punya keunikan masing-masing. Jadi apa yang akan kita share kepada para pemirsa ini, sahabat muda? Iya, jadi memang ini Pak Jumala, kita sebagai orang tua ini, gitu kan? Kita sebagai orang tua ini sadar dulu pertama, sadar bahwasanya semua anak itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, lalu bagaimana kita bisa menemukan dan fokus pada kelebihannya? Sebelum bagaimana ya? Sebelum bagaimana kita bisa menemukan? Saya ingin garis bawahi. Yang saya minta pendapat Bu Zakiah tadi, saya ingin garis bawahi. Bener nggak sih sebenarnya itu setiap anak itu dikasih kelebihannya masing-masing begitu? Iya. Pasti itu Pak. Pasti. Apapun kondisi anak, bagaimanapun, dan itu supaya kita fitrah ya Pak. Risau. Loh anak saya kok nggak pinter ini, anak saya kok nggak pinter itu, di sekolah anak saya kok paling carry gitu loh. Iya. Jadi memang tadi Pak Jumala kita sadar dulu nih, kita sadar bahwa Allah tuh menciptakan kita tuh sempurna. Anak-anak kita tuh diciptakan sempurna. Walaupun ada anak-anak yang misalkan memang kurang sempurna secara fisik, tetapi di sini maksudnya pasti adalah kelebihannya, fokus pada kelebihannya. Nah, yang kedua nih PR justru orang tua ini bagaimana bisa, sekarang bagaimana? Bagaimananya. Jadi bagaimana kita bisa mencari atau menemukan kelebihan anak. Nah, saya ada salah satu tips ini Pak, itu kita explore anak-anak. Explore anak-anak, kita ajak anak-anak ke beberapa tempat, eksplorasi dengan beberapa situasi, pelajaran, ilmu, pengalaman, praktek. Yang itu dari situ kita sebagai orang tua bisa mengamati bagaimana sih kelebihan anak kita. Dan di situ bisa ketemu. Di eksplorasi itu nanti insya Allah kita bisa ketemu. Misalnya kalau Bu Zakiah sendiri gimana contohnya? Ya saya ajak ke gunung gitu kan. Nanti terlihat Pak, oh ternyata yang si A ini yang seneng sama alam, yang si B kok kayaknya kurang nyaman. Terus nanti saya ajak lagi ke laut, saya ajak lagi ke pabrik pembuatan ikan asin. Yang antusias itu jadi ada yang memang dia antusias tuh, dan subhanallah Pak, tempatnya sama, kejadiannya sama, tapi antusias ketertarikan mereka tuh berbeda-beda. Contoh tadi, saya ajak ke tempat panuan ikan asin. Ada yang anak saya yang satu tertarik sama nelayannya yang nyari ikan. Yang satu tuh sama pembuatan ikan asinnya.
Yang satu tertarik dengan ikan-ikan mati yang nggak dipakai, yang busuk. Jadi ternyata memang anak itu memiliki ini sendiri-sendiri, ketertarikan sendiri-sendiri. Saya kepingin lihat bagaimana ceritanya si yang gede siapa? Zen. Si Zen itu kok bisa ke desain sekarang? Itu waktu kecilnya apa yang Bu Zakia lihat? Yang saya tanyakan waktu kecilnya. Kelihatan waktu dari kecilnya ya. Kelihatan nggak waktu kecilnya? Itu loh yang mungkin perlu kita share ke. Jadi yang sering saya perhatikan dia itu Pak, kalau ngerjain soal, dia itu cepat-cepatan ngerjainnya. Cepat-cepatan ngerjain. Setelah itu di halaman sebaliknya dia gambar. Justru gambarnya itu lebih lama dibandingkan ngerjakan ujiannya. Lah ya itu ngerjakan kan soalnya. Kalau kita nggak nyadari bahwa setiap anak punya kelebihannya masing-masing, sedih loh. Iya, dan ternyata itu bukan soal kok cepet-cepetan ini gimana? Dan ternyata itu bukan hanya pengamatan saya. Pengamatan gurunya juga mengatakan seperti itu. Kata gurunya, ini Zen ini lebih fokus di gambarnya dibandingkan fokus sama soalnya. Kelihatan waktu cepet-cepetan itu usia berapa? Dari kecil itu Pak, udah kelihatan dari kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh ketemu trik-trik gambar waktu masih kecil dengan kaset CD Pak. Jadi ada kaset CD, nemu kaset CD itu dia akhirnya membuat wajah-wajah yang akhirnya saya dokumentasikan itu cerita itu. Nah itu bisa menemukan trik. Nah itu kan karena dia punya kelebihan di situ, akhirnya dia kan punya perhatian, punya concern, punya passion. Punya passion. Jadi memang udah terlihat dari kecil. Itu waktu masih kecil kan. Sahabat, saya tahu anak pertama Bu Zakia ini namanya Zen dan sekarang beliau sedang menekuni desain dan memang bagus hasilnya. Nah itu yang saya tahu adalah Zen ini sebelum ke desain itu coder, programmer. Sempat belajar programmer. Dan nggak juga toh. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan akhirnya toh pindah juga ke desain. Iya. Ternyata yang saya tahu itu yang jadi programmer terus kemudian pindah ke desain. Ternyata dari kecil itu memang juga sukanya gambar kan. Gambar. Memang dia itu loh yang saya maksud. Beliau mendapati anaknya Zen ini ketika mengerjakan soal itu cepet-cepetan. Udah salah benar nggak? Ini kan kalau kita nggak ngerti rahasia atau fenomena bahwa anak itu unik, ini kan kita jadi panik toh. Loh anak saya ini kok disuruh belajar kok malah. Lah itu kan bisa marah-marah kalau orang tua nggak paham, betul nggak? Iya betul. Kalau menggambar itu bisa habis waktu berjam-jam. Betul. Malah gambar loh, padahal gambar itu kekuatannya. Iya, kelebihannya. Iya, keunikannya tadi. Keunikannya. Betul. Dan sahabat muda juga saya banyak punya teman-teman yang cerita yang sama, di mana anaknya memiliki kelebihan di musik. Itu juga seperti itu Pak Jumala. Saya punya teman cerita anaknya itu kelebihan musik. Walaupun dibatasi waktu belajarnya, waktu belajar musiknya maksudnya, tetapi karena memang dia sudah punya keunikan di musik, peningkatannya juga drastis. Padahal kata orang tuanya itu nggak terlalu dieksplor dalam untuk musiknya. Justru dia disuruh belajar eksak gitu. Tapi karena memang dia lebih keunikannya adalah di musik, ternyata memang anak ini menjadi lebih expert di musik gitu. Iya betul. Oleh karena itu sahabat-sahabat saya ingin berpesan ya, ini dari awal dari pembukaan, kemudian saya klarifikasi ke Bu Zakia, sampai ini aku ingin menggarisbawahi lagi. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa setiap anak itu unik, punya keunikannya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Setiap anak itu. Iya betul. Oleh karena itu kalau misalnya belajar nggak mau, coba deh cari. Jangan langsung dijudge. Kamu malas, belum tentu. Kalau dia pada passionnya nggak ada malas. Iya. Dan yang lebih penting nggak usah juga. Disuruh aja dia ke sana. Betul. Dan ini Pak Jumala, lebih penting juga kita sebagai orang tua ini jangan sampai kita menyamakan anak atau membanding-bandingkan anak. Itu video kita yang lalu. Iya. Coba banding-banding. Iya, karena anak itu unik gitu, keunikan masing-masing. Nggak bisa dibanding-bandingkan dengan apple to apple, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi semua pasti punya keunikan masing-masing. Dia rajin belajar, yang dia nggak bisa dibanding loh. Nggak usah karena dibanding. Dia mungkin akan rajin pada saat dia ketemu passionnya. Iya. Tugas kita adalah menemukan passion. Iya. Dan tadi Pak, semua anak itu unik dan semua anak itu cerdas. Nah, cerdasnya ini tadi ketika dia ketemu dengan bidangnya. Kalau nggak ketemu bidangnya, mungkin kesannya dia malas. Di sekolah Alam Arido itu ada istilah setiap anak itu cerdas.
yang kurang kreatif adalah gurunya kalau menemukan anak nggak cerdas. Iya, berarti memang orang tuanya Jadi yang belum setiap bisa anak itu cerdas, mengeksplor. hanya guru yang kurang kreatif. Iya. Yaitu kalau ini kembali ke orang tua, juga orang tua yang memang mungkin kurang mengeksplor, kurang bisa mengamati dan menemukan tadi, membantu anak untuk menemukan. Ya, oke. Jadi anak pun juga sudah punya bawaan masing-masing kan Pak. Keunikan itu kan Ya. bawaan. Jadi anak pun kita bantu untuk menemukan. Oke. Sekarang masih ada yang ingin dibahas? Sudah. Kalau enggak coba nasihat untuk para orang tua, bukan nasihat ya, pesan ya. Pesan untuk para orang tua apa? Ya ini pesan juga untuk diri saya juga Pak. Ya, oke. Jadi kita untuk diri kita, memang kita sebagai orang tua ini perlu sekali kita terus belajar, meningkatkan diri kita, meningkatkan skill kita, karena memang menjadi orang tua nggak bisa asal-asalan. Jadi memang kita harus terus belajar juga, mengupgrade diri, skill, keterampilan kita agar kita bisa mengeksplor, menemani anak-anak, mendampingi anak-anak untuk bisa menemukan dunianya, menemukan keunikannya, meng-survive keunikannya gitu. Seperti itu Pak. Dari saya sudah saya ulang-ulang dari awal, tak ulang lagi karena ini very very important. Jangan khawatir kalau anak kelihatan malas. Nanti kalau ketemu passionnya, jangankan malas, tidak disuruh aja dia berangkat sendiri. Iya. Maka tugas kita adalah mencari kekuatannya, mencari passionnya, mencari kesenangannya, dan disitulah insya Allah keunikan anak kita ketemu. Ya. Saya kira itu sahabat-sahabat muda yang bisa kita share kali ini. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.